Ya, saya record nih. Oke, sorry. Ya, ini kita baru mulai record ya. Jadi kita dapat ini ya, dapat alamat apa namanya biner ini, gimana nge-translate ke alamat desimal. Ya, ini tinggal masukin aja yang ada angka satunya, ya dilihat dari sini, ini dimasukin. Berarti angka 1 masukin 128 plus angka 1 lagi tambah 64. Berarti berapa? 192. Gitu. Karena sisanya 0 ya udah 0. Gitu. Terus dapat lagi angka biner berapa lagi? Nih. Nah, berarti ada angka 128 ditambah ini kan kosong ya. Ini kosong, ini tambah, ini 32. Tambah lagi ini kosong, berarti nggak usah kita isi. Tambah ini kosong ya, berarti tambah 8. Nah, ini kalau dijumlahin ini 168 gitu. Dan seterusnya tadi ya. Nah, itu merubah dari angka biner ke angka desimal. Nah, sekarang kebalikannya Pak, gimana kalau dari desimal ke biner? Ya, kalau ini udah paham ya? Ada yang mau tanya nggak ini? Paham nggak? Paham ya? Dari biner ke desimal. Paham, Pak. Hah? Belum begitu paham, Pak. Belum begitu paham. Bisa diulangi. Nah, ini kan gini, tadi ya, saya ulang nih, IP ini sebenarnya angka biner. Nah, angka biner ini kan susah kalau misalnya kita mengimplementasikan di komputer. Makanya dikonversi menjadi angka desimal. Nah, sekarang gimana cara mengkonversinya? Kalau kita dapat angka biner seperti ini, gimana mengkonversinya biar jadi dapat desimal? Nah, ini adalah tabel bantunya. Nah, tabel bantu ini dapat dari mana? Dapat dari sini. 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, dan seterusnya. Nah, sekarang kita kembali ke sini, ke biner. Ini dapat biner sih, dapat sini. Kalau dia ada angka satunya, berarti ditambahin. Ini 1, masukin ini, 128. Ini ada angka 1 lagi, berarti sini, 64. Berarti 128 tambah 64, 192. Nah, jadi dari biner yang 1100000 dijadikan desimal, ini 192. Gitu. Terus ini paham? Paham, Pak. Nah, dan ini sama. Pak, mau nanya, Pak. Ya. Itu yang desimal angka 1 itu 2 pangkat berapa, Pak ya? Apa emang nggak ada 2 pangkatnya? Yang ini? Iya, Pak, itu. 0. Ya, ini 0 mulainya di awal. Gitu. Jadi hitungannya satunya ini. Gitu. Yang ini kan? Iya, Pak, yang itu, Pak. Nah, iya nggak ada lah. Ya, jadi awalan mulainya itu ya dari 1. Gitu. Awal mulainya dari 1, terus naik ke 2. Ini 2 itu dari mana? 2 pangkat 1. Ini 4 ini dapat dari mana? 2 pangkat 2. Gitu. 8 dapat dari mana? Dari 2 pangkat 3. Nah, seperti itu. Oke, thank you ya, Pak. Ya. Oke, yang ini paham? Pak, Paham, Pak. Paham, Ya. Pak. Nah, berarti 128, 64, 32, 16 itu baku ya, Pak ya? baku, ini Jadi baku. angka binernya itu berarti 8, Pak, maksimal, Pak. Jadi ngitungnya dari situnya, Pak. Ya, ngitungnya dari sini, dari 128 ini. Ya, jadi ada angka satunya ini di sini, berarti di sini, bukan dari hitung dari 1 ini. Gitu. Nah, ini anggap aja ini tabel bantu kita. Sebenarnya kalau diceritain lagi, ini rumusnya dari biner ke desimal ya ini. Gitu, dari biner ke desimal ya ini. Gitu. Ini dari mana? Ya dapat dari sini, angka ini. Gitu. Nah, ini adalah caranya kalau kita mau dari biner ke desimal. Nah, sekarang pertanyaan lagi, kalau misalnya kita dapat angka ini, angka desimal, kalau nanti di soal disuruh ke translate ke biner, gimana caranya? Cara susahnya ya, ini saya cara susah. Ini 192 dibagi 2 berapa?
Berapa nih? Kalkulator aja, nggak usah lama-lama. Berapa? 96. 96, Pak. 96. Kan habis ya? Berarti taruh 0. Ya. Itu. Terus 96. Nih, saya mundurin ke atas ini. 96 dibagi 2. Ada sisa. Ini berarti berapa? 48 ya. 48 berarti kan 0, nggak ada sisa. Ya nggak? Ya. Nah, terus 48. 48 dibagi 2 ada berapa? 24 ya. 24. 4 sama nggak ada sisa 0. Terus berapa? 24 dibagi 2. 12. Ya, berapa? 12. Nggak ada sisa kan? 0. Ya. Terus 12 dibagi 2. 6. 6. Ada sisa nggak? Nggak ada. Nggak. 0. Terus 6 bagi 2. 6 bagi 2. 3. 6 bagi 2. 3. Sisa 1 kan? 1. Ya. Ya. Nah, ini nanti ada lagi di plus 1. Nah, Oh. ya, ditambahkan 1. Jadi hitungannya dari bawah 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Bener nggak? Sama nggak? Iya, Pak. Ya. 1, 0, Iya, Pak. 0, 0, 0, 0. Bener ya? Sama. Nah, bisa begitu caranya. Nih saya kasih cara yang lebih mudah lagi. Nah, ini yang lebih mudah lagi. Ini kan lumayan nih, ini lumayan susah karena bagi-bagi ya. Iya, Pak. Nah, ini ada lagi yang lebih mudah. Kita dapat angka 192. Ya tadi. Nah, gini cara lebih mudahnya. 192 bisa nggak dikurang 128? Bisa, Pak. Ya. Bisa. Kalau bisa taruh 1. Dapat berapa? 192 nih dikurang 128. Berapa dapatnya? 64, Pak. 64. Nah, 64. Kalau dia bisa berarti taruh 1, angka 1. Nah, sekarang 64. 64 bisa nggak dikurang 64? Bisa. Bisa. 0. 0 ya kan? 64 dikurang Iya. 64. 0. Siapa yang jawab 1 itu? Waduh. Matematikanya gimana? Nah, berarti kan taruh 1. Nah, berarti udah habis kan? 64 dikurang 64 kan 0, udah habis. Ya, berarti sisanya adalah 000. Gitu. Ya, sisanya tinggal yang ini. Berarti ini taruh 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya kan gampang kan? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Gitu. Nah, lebih gampang mana? Lebih gampang yang bagi atau lebih gampang yang kurang? Nah, itu tinggal pilihan aja. Nah, misalnya satu lagi, angka 168. Nah, 168 itu sekarang dikurang 192. Dikurang 128. Bisa nggak? Nggak bisa dong. Bisa. Bisa. Bisa, Berapa? Pak. Berapa? 1. 40. 40. Ya, benar 40. Berarti kita taruh 1 di sini. Ya kan? 40 bisa nggak dikurang 64? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Berarti taruh 0. Mas. Ya, taruh 0. Terus 40 bisa nggak dikurang 32? Bisa. Bisa, Pak. Berapa? 8. 8. Berarti taruh 1 di sini. 8 bisa nggak dikurang 16? Enggak. Nggak bisa. Berarti taruh 0. 8 kurang 8 bisa nggak? 0. Bisa. Bisa 1 dong kalau bisa. Iya, Pak. Udah, berarti ini kan tinggal sisanya 3. 0, 0 tinggal 0, 0, 0. Gitu. Bener sama ini? Sama? Iya, ya. Nah, Iya, Pak. dibandingkan kalau kita ngitung tadi yang pakai 168 dibagi 2, waduh. Kalau lebih susah. Panjangan, Pak. Panjangan, ya kan? Lebih gampang kita dikurangin gitu daripada dibagi. Oke, paham ya? Nah, oke, ini lanjut di slide-nya. Oh ya Pak, saya mau nanya dong Ya, gimana? terkait itu ya biner dalam komputer. Hmm, Jadi kan biner itu kan bahasa yang dimengerti sama komputer ya. iya. Maksudnya kalau misalnya bahasa yang sering kita dengar itu kayak 2, 4, 8, 16, 32, 64 seterusnya. Bilangan biner tertinggi yang ada di komputer itu berapa sih? Ataukah ada bilangan biner itu angkanya 1 miliar? Biner itu tadi ya, biner itu hanya bilangan 0 dan 1.
biner itu nggak ada Iya, bilangan maksudnya 3. dari Yang ininya maksudnya ini. Kalau- Ini. iya desimal lah. Nah, Dalam bentuk kalau nah. misalnya dalam bentuk desimal bilangan Nah, tertingginya. ya, jadi bilangan tertingginya di sini tinggal dijumlahin aja. Nih, tadi mana? Nah, dijumlahin 128 ditambah 64 berapa? Tambah 32 berapa? Tambah 16 berapa? Tambah 8 berapa? Tambah 4 berapa? Tambah 2 berapa? Tambah 1 berapa? Nah, ini jumlah tertingginya. Oh, iya. Kalau nggak salah ada 256. Coba hitung 6. aja. 256 Iya, kan? benar. Nah, Oh, ini. oke. Jadi angka yang tertingginya adalah 256. Gitu. Paham ya? Masih. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, berikutnya di sini, contoh penggunaan IP address pada suatu jaringan. Ini saya ini dulu. Nah, contoh penggunaan IP address pada suatu jaringan dapat dilihat pada gambar berikut. Ya, jadi ini switch. Ya, ini ada 4 komputer. Nah, dia penggunaannya gini, 192.168.10.1. Nah, kalau dia amatin di sini, yang beda ini di belakang doang. Ya, nih, 1, 2, 3, sampai dengan 254. Nah, kenapa beda? Ini anggap aja gini, samanya kayak gini. Dalam satu wilayah, ini berarti kalau ada switch berarti satu wilayah, ya kan? Pasti RT RW-nya sama. Ya, yang membedakan adalah nomor rumah. Nah, ini anggap nih RT RW-nya nih, jalan RT RW-nya di sebelah sini. Yang beda ini nih, nomor rumah 1, 2, 3, sampai nomor rumah 254. Nah, gitu, paham ya? Nah, jadi kalau misalnya di anatomi seperti ini, suatu IP address terdiri dari 2 bagian. Ya. Pertama ada network ID dan host ID. Dalam suatu jaringan network ID, dari IP address tersebut haruslah sama. Nah, nih network ID itu harus sama. Artinya RT RW-nya lah gampangnya gitu. Nah, sedangkan IP address tersebut host ID haruslah berbeda. Ya, host ID berarti nomor rumahnya lah gampangnya gitu. Nah, pada contoh berikut yang menjadi network ID adalah ini, yang 192.168.10. Nah, ini adalah network ID-nya. Yang jadi host ID-nya adalah ini yang 1, 2, 3 sampai dengan 254. Nah, sampai sini paham? Nah, Pak, ini kenapa ada aturan 192.168? Nah, itu nanti dulu ya, nanti dulu. Yang penting kita bagi dulu ada network ID sama host ID. Karena ini ada aturan namanya ini classful namanya. Sebenarnya kita bebas aja, bisa aja kita buat 10 10 10 10 10 belakangnya 1. 10 10 10 10 2, 10 10 10 3 gitu. Bisa aja seperti itu. Nah, cuman kalau kita di sini pakai aturan classful ya depannya 192.168.10.1. Oke? Sampai sini paham? Kalau paham saya lanjut. Nah, berikutnya ada prefix. Nah, ini yang paling penting di sini, di prefix. Atau kita sering ketemunya namanya subnet mask. Ya, untuk menentukan secara tepat bagian mana yang merupakan network ID dan bagian mana yang merupakan host ID, maka sebuah IP address tersebut harus ditulis beserta prefix-nya. Prefix akan menentukan bagian mana dari bit-bit IP address yang merupakan network ID. Ingat ya, asumsi kita bukan asumsi bahwa IP itu bilangan biner, bilangan desimal, tapi bilangan biner. Nah, itu yang tadi itu 1100 itu namanya bit. Ya, jika sebuah IP address memiliki prefix nilainya /24, maka 24 bit pertama dari IP address tersebut adalah network ID. Nah, jadi gini. Jadi si IP address ini pasti selalu bergandengan yang namanya sama prefix. Ya. Atau sama subnet. Nah, kalau ada yang penulisannya /24 berarti prefix, atau ada yang penulisannya 255.255.255.0. Nah, jadi maksud prefix ini apa? Nih, kalau kita pahami sini, menentukan bagian mana yang porsinya host ID, bagian mana yang porsinya network ID. Nah, kalau contohnya begini, pokoknya kita yang di sini contoh ini yang ini nggak perlu kita lihat, yang cukup kita lihat di sini 24-nya. Nah, kalau belakangnya ada 24/24 berarti kita udah asumsi kita bahwa network ID-nya ini. Nih, 3 ini network ID. Ini adalah host ID. Dari mana Pak dasarnya? Dasarnya dari sini. Nah, tadi kan 192, 168, 10, 1.
/24. Nah, kalau tadi kalau ini /24 berarti ini porsinya network ID. Ini porsinya host ID. Dapat dari mana? Ini. Satu begini nih, ini 8 isinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ini 8. 8 karena dibuatnya angka 1 semua ya. 1 tadi yang tadi ada pertanyaan tuh. Maksimal berapa? 256 ya. Tapi karena satunya ini kan nanti nggak bakalan dihitung. Jadi 255 hitungannya gitu. Nah, jadi ini 8. 8 ini 8, ini 8, makanya 24. 8 kali 3. Nah, jadi yang kita lihat di sini yang beda di sini adalah host ID-nya. Jadi kalau misalnya ada lagi ini misalnya /25 gitu. Atau /2 ya 25 lah 25. Ya berarti enggak lagi di sini. Ya. Tapi di sini 8 ditambah 8 16. 16 ditambah berapa biar jadi 25? Tambah berapa? 9. Tambah 9. Ya berarti di sini udah ngitungnya bukan lagi di sini. Ya mulai di sini udah bisa dihitung nih. Nah, sorry. Jadi kalau tadi kan 9 ya. Ya jadi kayak gini. Kalau ini 25 berarti kan gini. 8 ditambah 8 ditambah bukan 8 lagi tapi tambah 9 ya enggak? Nah, artinya sekarang si network ID-nya udah mulai ngedesek ke sini. Gitu. Kalau tadi network ID-nya kalau /24 network ID-nya full dia. Berarti dia mempunyai sini. Nah, ini bukan 126 ya, tapi kan ini karena kita nggak hitung karena dia 0 itu, hitungan pertamanya berarti 125. Itu 255. Nah, kalau misalnya dia di sininya naik jadi 25, di mana? Nah, nih. Jadi 25. Nah, berarti jumlahnya udah berkurang lagi, nggak segini. Karena kedesak sama si network ID. Gitu. Nah, gampang gini, kalau misalnya ini kan kalau ini agak puyeng kamu. Kalau mau gampang ini 16. Nah, berarti hitungannya seperti sini network ID-nya. Nah, setengah-setengah sekarang. Ini host ID. Nah, berarti jumlahnya lebih banyak. Nah, daya tampung host ID ini ini oktat namanya ya. Oktat ini daya tampungnya sampai 254 komputer daya tampungnya. Ya, jadi ini daya tampung 254 komputer, ini daya tampung 254 komputer, daya tampungnya 254 komputer. Nah, jadi kalau misalnya kita mau banyak komputer yang kita pasang di satu tempat, berarti ininya si prefix-nya kita kecilin. Semakin gede prefix-nya, ya, nih, prefix-nya ada prefix paling gede adalah prefix yang /30. Berarti jumlah komputernya paling sedikit, ya cuma 2 komputer. Nah, kalau misalnya begini nih, /30 berarti komputer berikutnya 192, 168, 10.2. Nah, ini dapat dari mana? Nah, nanti dulu. Yang penting kamu tahu, ketika si prefix itu makin gede, berarti jumlah komputernya semakin kecil yang kita bisa pasang di komputer-komputer. Gitu. Ketika prefix itu makin gede, makin kecil, ya berarti di bawah /24, 23 sampai dengan /8, berarti jumlah komputernya semakin banyak. Gitu. Sampai sini pahamin dulu. Paham nggak? Halo? Mbak. Ya, ini agak sedikit bingung mungkin karena kamu harus pahamin dulu bahwa apa itu host ID, apa itu network ID. Ya. Oke, lanjut dikit lagi. Di sini ada lagi. Nah, ini kalau di sini dilihat di sini. Nah, dia contoh /28. Nah, berarti yang merah ini adalah porsinya network ID. Nah, yang hitam ini berarti porsinya host ID. Berarti didesak nih porsinya si host ID. Berarti jumlah komputer yang dipasang, porsinya komputer yang dipasang semakin dikit. Ya, ingat host ID itu kan kalau ibarat rumah tadi adalah nomor rumahnya. Ya, network ID itu tadi RT/RW-nya. Nah, jadi logikanya gini, semakin wilayahnya semakin kecil, berarti kalau ininya gede nih ya, prefix-nya gede, berarti wilayahnya makin kecil, gitu. Si jumlah komputernya juga semakin
semakin dikit gitu. Nah, itu asumsinya. Jadi didesak si host ID-nya. Jadi setiap rumahnya, jadi tadinya rumahnya ini rumah kampung lah gampang. Nah, sekarang rumah dibagi per klaster. Ya berarti rumahnya yang tadinya di kampung gede itu banyak rumah, sekarang lebih dikit-dikit karena di klaster-klaster. Nah, seperti itulah gambarannya. Nah, tadi IP itu tidak sendiri. IP itu ada teman-temannya lagi. IP itu ada IP address, IP broadcast, sama IP address. Ya. Jadi ini saya jelasin ini gini aja. Di sini sebentar, ini kayaknya udah ada nih, nggak perlu saya ketik lagi. Nah, kelihatan ya? Halo, kelihatan? Aman, Pak. Ya. Nah, tadi kita mau ngejelasin di sini ada IP network, terus ada IP broadcast, ada lagi IP address. Nah, kalau IP address sudah jelas nih, berarti IP address itu ya nomor rumahnya. Gitu. Sekarang IP network itu apa? IP network itu ya jalannya. Nih, ya logikanya gini, ketika ada perumahan baru, pasti yang dibuat itu bukan rumahnya dulu, tapi jalannya dulu. Berarti IP network itu adalah penanda wilayah. Ya, jadi IP yang pertama kali ada. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini ada contoh nih, Jalan Gatot Subroto. Ya, berarti ada penanda. Di sini akan dibuat sebuah perumahan. Gitu. Nah, itu IP network. Jadi kalau kita di sini kita tulis ini adalah dia ada sebagai penanda. Ya, penanda sebuah jaringan. Ya, berarti dia IP yang awalan gitu. Yang IP yang tidak bisa dipakai di rumah karena dia ada fungsinya sebagai penanda. Dia nomor yang nggak bisa dipakai di rumah tapi dia sebagai jalannya gitu. Sebagai penanda jalan gitu. Oke, terus lagi ada IP broadcast. Nah, kalau IP address tahu ya, berarti ini ada rumah 1 2 3 4 5. Nah, ada rumah ke-8. Nah, rumah ke-8 ini kita jadikan RT. Nah, karena kenapa kita jadikan RT? Karena di rumah ke-8 ini dia punya misalnya punya toa nih, pengeras suara. Yang awalnya nih rumah nomor 1 kalau mau menginformasikan dia misalnya dapat ini nih, dapat pengen ngundang syukuran ke rumahnya. Berarti kan dia jalan ke rumah nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Kan repot. Nah, dia kan tinggal jalannya ke rumah Pak RT. Pak RT, saya mau ada syukuran nanti malam. Ya udah kasih Pak RT-nya. Nggak perlu jalan Pak RT-nya juga. Dia punya alat nih, si toa itu untuk ngasih tahu nih warganya bahwa rumah 1 nanti ada syukuran misalnya. Nah, gitulah gampangnya. Nah, berarti ini adalah IP broadcast. Itu yang memberikan, ya tugasnya adalah membroadcast ya. Bertugas ya, broadcast paket data itu. Nah, yang terakhir di sini adalah IP address atau sebagai pembeda, berarti pembeda antara host 1 atau komputer 1 ke host lain. Nah, sampai sini paham? Fungsi-fungsi dari IP network, IP broadcast, sama IP address, paham? Halo, tes? Paham, Pak. Ya, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Aman. Nah, berikutnya gini. Ini Jalan Gatot Subroto ini masih aman. Kenapa aman? Karena warganya cuma 7. RT-nya sanggup nih. Kalau cuma nanganin warga segini. Nah, tapi makin lama nih di daerah Jalan Gatot Subroto ini makin banyak. Nah, makin banyak.
Nah, karena makin banyak, nah makanya sekarang ada muncul perumahan klaster. Biar apa? Biar satu klaster satu RT. Biar nggak terlalu banyak RT ngelola warganya. Dan biar apa lagi? Biar aman. Nanti di sini ada apa? Ada portalnya, ada gate-nya masing-masing klaster. Nah, ini yang disebut dengan konsep subnetting. Yang harusnya satu ini tidak aman dari gimana? Kalau diimplementasi di komputer, ada satu perusahaan yang divisinya secara divisi banyak, misalnya ada divisi IT, divisi HRD, divisi produksi, divisi akunting, ada 4 lah divisinya. Kalau misalnya tidak dibagi IP network-nya, ya karena hanya satu IP network dan satu IP broadcast, ya artinya ketika orang akunting mengirim data, harusnya dia kirim data ke temennya, ke orang akunting, akhirnya jadi orang produksi tahu. Gitu. Karena di broadcast nih sama si IP ke semuanya. Itu IP broadcast ini membroadcast semuanya. Sehingga akhirnya orang produksi tahu. Gitu. Nah, kalau udah dibeginiin, ini katakan ini divisi akunting, ini divisi produksi, ini divisi IT. Ya kalau orang akunting mau ngirim data, ya hanya di broadcast ke orang akunting. Karena ini ditutup di sini. Ya. Karena beda network. Kalau beda network udah pasti ketutup. Gitu. Orang produksi mau ngirim data, ya dia nggak bocor ke data orang akunting, ke data orang IT. Ya dia hanya bisa sama dia. Kecuali nanti kita bisa buat perizinan tadi ya, kayak perumahan klaster. Diperbolehkan nggak sih orang akunting mengakses data IT? Nah, kalau diperbolehkan ya beda ceritanya. Tapi kalau kita bahas di sini adalah ketika sudah dibagi seperti ini, dibagi per IP network, nah ini data tidak akan bisa di broadcast kemana-mana. Ya dia hanya membroadcast ke network yang sama. Gitu. Nah ini adalah konsep subnetting. Biar apa? Biar aman, biar data nggak disebar, dan bila ada kejahatan nih, ya kalau ada kejahatan berarti kan pelakunya ya dia doang. Gitu. Misalnya kejahatan ada di akunting, ya berarti yang matiin server akunting ya hanya orang akunting. Gitu. Yang mencuri data akunting ya orang akunting, karena orang IT sama orang produksi ya nggak tahu. Gitu. Jadi gampang mendeteksinya, jadi nggak salah-salahan. Gitu. Paham sampai sini? Halo? Paham ya? Aman, Pak. Nah, Paham, satu Pak. lagi di sini. Nah, tadi saya bahas kenapa ada angka 192, 168. Nah, ini ada yang namanya kelas pool. Aturan kelas pool. Jadi IP ini dibagi 3 kelas. Kelas A, B, C. Kelas A dimulai dari angka 1 sampai dengan 127. Jadi kalau kepalanya 1, nih saya buat otomatis ini ya. Nih anggap ini kan mati nih unplug nih, tapi kita bisa kasih IP walaupun unplug. Ini kalau Windows itu otomatis dia. Ini saya kasih IP. Kalau saya depannya 1, saya tap nih. Saya tap. Nah, dia udah pasti begini, 255 0 0 0. Artinya dia /8. Gitu kan, ini kan 255 udah full. Ya kan? Tadi ya. Yang ini nih. Kalau masih ingat tadi, nah ini dijumlahin. Nah, ini kan ini nggak usah jumlah, berarti 255. Gitu. Nah, ini dia berarti dia adalah kelas A. Gitu. Jadi kalau depannya 1 sampai 27 dia kelas A. Berarti jumlah komputer lebih banyak karena IP network-nya lebih kecil. Ya intinya dia jalannya luas nih. Kalau misalnya ngomongin di perumahan, jalannya luas, ya jalannya luas, pasti jumlah komputernya banyak. Gitu. Nah ini yang A. Kalau yang B depannya 128, ya ini kita contoh depannya 128. Ini saya bersihin dulu nih, mulai lagi depan 128. Jadi ngaruh tuh sebenarnya dari sini aja. Yang belakang mau buat isi berapa ya bebas. Yang belakang saya kasih satu aja kayak tadi, satu. Di tab. Nah, ini udah otomatis begini. Gitu. Berarti di sini IP network-nya sini oktat pertama dan oktat kedua. Oktat ketiga dan 4 ini porsinya IP atau host ID. Ya, network ID-nya ini doang, 2 ini.
Nah, itu kalau kita main kelas full. Nah, tadi kalau depan 192, depannya 192, 192. Sama kayak tadi, 1, 1, 1. Saya tap langsung otomatis. Nah, ini otomatis begini. Nah, gitu ya, paham ya? Jadi kenapa ada kata 192? Ya, karena kita pengen jumlah komputer, kalau di sini berarti ini yang ada yang 3 ini berarti IP network kan. IP network itu tadi ya, jalannya. Yang nomor rumahnya kan ini. Nah, ini nomor, kalau IP network ini, kalau IP networknya belakang 0. Ini IP network. Nah, ini nggak bisa kita simpan. Kalau kita oke, nggak bisa. Karena ini kita masukin jalan. Di komputer kita nggak bisa masukin jalan IP network. Yang nggak bisa dimasukin di komputer adalah IP network sama IP broadcast. Nah, IP network nggak bisa masuk. IP broadcast yang terakhir, 255. Ini pun nggak bisa dimasukin. Nah, di bawah itu bisa. 254. Ini bisa. Tuh. Oke, paham ya? Sampai sini? Ada yang mau tanya? Halo? Ya, Pak. Paham ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Insya Allah, Pak. Nah, satu lagi. Satu lagi, ini masih ada waktu. Sebentar. Mudah-mudahan sampaikan ya. Nah, kalau yang anak TKJ kan udah belajar subnetting, tapi mungkin subnettingnya yang masih ada ngebagi ngerubah dari apa desimal ke biner. Nah, yang ini akan saya sharing ke kalian, nggak perlu begitu cara ngitungnya. Nah, cuman mungkin agak sedikit beda nih. Oke, masih ada waktu. Nah, oke, kelihatan ya. Nah, gini. Tadi subnetting itu apa? Gini, tadi kan. Jadi subnetting itu apa? Subnetting itu adalah membagi, namanya sub berarti ya. Berarti diperkecil gitu kan. Berarti membagi network atau IP network ya, yang besar. Yang besar itu berarti tadi yang oktatnya /8, /16, /24. Nah, itu menjadi lebih kecil. Ya, atau tadi yang awalnya Jalan Gatot Subroto itu 1, ini kita bagi jadi Jalan Gatot Subroto yang lainnya gitu. Gatot Subroto A, Gatot Subroto B, Gatot Subroto C. Nah, seperti itu. Ini nih. Yang tadinya ini Gatot Subroto 1, jadi ada Gatot Subroto 1, Gatot Subroto 2, Gatot Subroto 3. Nah, itu subnetting. Ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi subnetting adalah membagi network IP network yang besar menjadi lebih kecil. Jadi beberapa ya, menjadi beberapa network atau subnetwork beberapa subnetwork. Itu subnetting. Nah, gimana cara ngitungnya? Cara ngitung gini, ini cara yang mungkin yang anak TKJ belum belajar ya. Nih kita. Nah, gini. Ini ada contoh IP. Nah, IP ini gini ya. Sebetulnya ada yang cara tadi, cara yang classless. Nah, ini classless. Ya, ada juga cara classless. Classless itu bebas saja, nggak ikut aturan yang classless. Yang depannya 1 dia berarti kelas A, depannya 128 berarti dia kelas B, depannya ini kelas C. Ya nggak gitu juga, kita bisa juga ngasal begini. Kayak misalnya tadi, saya depannya 1, harusnya kalau di tab 1, 1, 1, 1, 1. Kalau di tab kan begini.
Tapi bisa aja saya rubah begini. Bisa aja. 111//24 bisa aja. Saya nggak mau ribet lah pakai aturan kaidah 192, 168, 1.1 atau 10.1. Ya begini aja bisa. IP-nya berapa? Ya 111//124 ya bisa nih. Tuh, tetap bisa. Nah, ini berarti aturan kelas les. Jadi kita nggak ikutin aturan kelas pool. Nah, oke, balik lagi ke sini. Nah, ini ada IP 10, 10, 10, 10. Nah, ini kan harusnya kelas A ya. Nah, ini pakai kelas C/29. Nah, logikanya berarti langsung kita tanamin. Ketika dia slash-nya 29, berarti jumlah komputernya semakin kecil. Saya gedein dulu ya, ini kecil amat ya. Nah, jadi ketika slash-nya makin gede, berarti jumlah komputer makin kecil. Kalau slash 24, jumlah komputernya 254 tuh logikanya. Nah, sekarang ini slash 29. Itulah IP network, IP broadcast, low IP host, high IP host, dan subnetnya. Nah, langkahnya gini. Ketika dapat yang ini, tadi 10, 10, 10, 10 ya, slash 29. 9 kan tadi? Ya, 9. Yang kita suruh cari adalah IP networknya berapa. Sorry, pertama kita cari adalah jumlah. Pertama kita lihat adalah jumlah IP keseluruhan. Yang kedua adalah IP networknya berapa. Yang ketiga IP broadcast-nya berapa. Yang keempat IP address-nya berapa. IP address awal, IP address akhir. Terus yang kelima, ini subnet. Mudah-mudahan waktunya cukup nih. Oke. Nah, untuk menjawab ini, ya, kita ada tabel bantunya. Nah, ini harus diingat-ingat, dihafalin. Nah, tabel bantunya saya taruh di atas deh. Saya turun ke bawah aja. Oke, di sini ada tabel bantunya. Ini harus dihafal. Slash 24, dari mulai slash 24, sama dengan jumlah keseluruhan IP-nya adalah 256. Slash 25, jumlah keseluruhan IP-nya adalah 128. Slash 26, jumlah IP keseluruhan adalah 64. Slash 27, jumlah IP keseluruhan adalah 16. 32. Slash 28, 16, slash 29, 8, slash 30, 4. Nah, ingat ya, IP kan tadi ada teman-temannya, ada IP network, IP broadcast. Kalau dihitung IP address berarti dia dikurangi 2. Ya enggak? Dikurangi 2, yaitu IP network sama IP broadcast. Berarti kalau dilihat IP address-nya berarti dia 254, ya enggak? Nah, ini dikurangin 2 berarti berapa? 1, 2, 6. Ini dikurang 2 berarti berapa? 62, Pak. 62. 62, Ini kurang 2 berapa? 30, 10. Ini kurang 2 berapa? 14. 14. Ini kurang 2, 6, 6. 2. Ini kurang 2, 2. Nah, makanya IP terkecil adalah slash yang terkecil adalah slash 30 karena cuma 2 komputer. Yang disebut jaringan kan minimal 2 komputer. Nah, ini. Jadi kalau ngomongin IP, jumlah IP-nya paling kecil adalah slash 20. Nah, kurang 2 tahu ya, tadi karena kurang IP network sama IP broadcast. Nah, sekarang balik lagi ke soal ini. Ada IP ini, ya, jumlah IP keseluruhan berapa? Ya, ini tinggal nyontek. Berapa? Slash 29 ya, tinggal lihat jumlah IP keseluruhan berarti 8. Masukin angka 8 di sini. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Paham. Nah, dilihat lagi. Cukup paham, Pak. Ya, kita lihat di sini 29, lihat 29.
29 berarti gini. Dapat dari mana? Berarti dapat dari 8, ya enggak? Tambah 8, ya, tambah 8, ya enggak? Tambah berapa lagi? Biar dapat 29. Tambah 5. 5 Pak. tambah 5. Iya Pak. Ya. Berarti kan ini nih. Ini kan mewakili 8 ini kan. Nah, berarti ini coret. Ini nggak perlu kita pikirin. Ini nggak perlu kita pikirin. Ini nggak perlu kita pikirin. Yang perlu kita pikirin nih, karena dia beda sendiri. Kayak menurut matematika. Ya, kalau sama dicoret nih. Saya coret. Berarti ini yang kita pikirin nih. Ya, berarti ini yang 10 ini kita pikirin. Gitu. Jadi 29 itu dapat dari mana? Ya dapat dari ini. Nah, sekarang untuk menghitung IP network, mulainya dari mana? Mulainya berarti dari sini. Yang ini udah nggak usah kita pikirin. Ini berarti di porsinya adalah porsinya network ID. Yang kita hitung adalah di sini porsinya host ID. Nah, berarti kita dapat angka 10 di sini. Ya, 10. Ya, lihat nih. 10 udah kita pegang di sini 10. Nah, yang dicari di sini kan adalah 10 yang tadi ya, 10 nih. Ini yang kita lihat sini 8. 8 itu berarti IP network yang pertama kali ada berarti 0 logiknya gitu. Jalan tadi ya, jalan. Jadi sebelum ada rumah berarti kan jalan dulu. Kan nomor rumah pertama nomor rumah 1, mana ada nomor rumah 0 ya kan. Nah, berarti 0 ini adalah IP networknya. Nah, di sini kan 8 nih. Ya, berarti logikanya tadi kan udah dihitung nih. Dia 29 berarti 6, ya enggak? Berarti jumlah komputernya 6. Berarti dihitung dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6, ya kan? Maksimalnya. Nah, berarti yang di atas 6 berarti 7. 7 ini IP broadcast. Jadi gini. Ini biar gampang. Ini di sini. Ini berarti IP network, saya namain N. Ini B broadcast. IP address-nya berarti tengah-tengah. Berarti 1 sampai dengan 6. Paham di sini? Sampai sini paham nggak? Halo? Paham Pak. Nah, jadi Insya kita Allah paham, Pak. sekarang gini, gampang gini, saya sederhanain. Kita dapat alamat nih, alamat rumah. Ya, alamat rumah. Alamat rumahnya nomor 10. Ya. Nomor 10. Kita suruh dicari tahu dia ini tinggal di jalan apa, RT-nya siapa, gitu. Nah, sekarang kita cari dulu di jalan 0. Di jalan 0, di RT 7, ada nggak nomor rumah 10? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, berarti Nggak ada, Pak. kita cari lagi di RT di atas 8, di atas 7 berarti 8. Nah, biar gampang nemuin broadcast berapa ya udah tinggal. Ini kan 8 nih. Tadi kan 8. 8 tambah 8 berapa? 16. 16. 16 kurang 1? 15. Nah, 15. Nah, berarti dari sini 9 sampai dengan 14. 14. Ya enggak? Sekarang 9 sampai dengan 14. 9 ini kan jumlahnya harus 6 kan ya? Ini 1 sampai 6 kan 6 kan? 9 ke 14 jumlahnya juga harus 6. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 kan? Benar enggak? Ya, Iya, Pak. benar. Nah, Lima, Pak. sekarang yang kita cari kan nomor rumah 10. Ada nggak di RT 8 Ada. di di jalan 8 di RT 15? Ada kan? Ya udah, kita masukin. Ya, kita lengkapin berarti tulisannya 10, 10, 10. Networknya berarti 8. Broadcast-nya tadi 10, 10, 10, 15. IP awal ya udah berarti dia IP awalnya berarti 10, 10. 10 dia 9 ya enggak? IP akhirnya berarti 10, 10, 10 berapa? 14. 14. Jadi paham? Paham. Insya Allah paham, Pak. Nah, terakhir Insya Allah subnet. paham, Pak. Ya, terakhir subnet. Subnet ini kan nama lainnya dari prefix. Nah, sekarang kita konversi ya, atau kita rubah nih yang 29 jadi prefix. Nah, gampangnya gini.
total keseluruhan IP itu berapa? 256 kan nih? Nah, total keseluruhannya. Nah, berarti kita masukin di sini 256 dikurang dari total dari 29 8 berapa? 256 kurang 8 berapa? 248. 248, Pak. 248. 48. Nih, 248. Berarti tadi ini kan 29. Berarti kan yang sama ini nih. 3 ini sama kan? Iya. Nah, karena 3 ini sama berarti dia 255 karena udah full ya. 255, 255, 255 ini berarti 248. Oke, paham? Insya Allah. Nah, ini nama lainnya dari /29 adalah 255.255.255.248. Nah, terakhir. 255-nya kenapa 3 kali, Pak? Ya ini kan. 8, Oh iya. 8, 8. Ya. Ada lagi mau tanya? Yang jumlah keseluruhan, Pak. Coba ulangin tadi, nggak jelas. Nah, jumlah keseluruhan ini nih tabel aja. Dihafalin sama kalian nih. Dihafalin. Ini tabelnya aja, tabel bantunya. /24 itu jumlah keseluruhan 256. /25 itu 128. Ya, jumlah keseluruhan itu berarti IP plus network plus lagi broadcast. Nah, ini dihafalin, ini harus hafalin. Ya gampang lah, cuma hafalin ini /24, 256, /25, 128. Nah, ini. Gitu. Tabel bantunya buat bisa ngitung ini. Pak, sebelumnya maaf Pak. Ya. Bisa dicoba sekali IP lagi gak Pak? Tapi Boleh. yang kelas A gitu, yang kelas A. Yang Gini, kalau main kelas CDR-nya. kalau mau main kelas A bisa aja. Ya, bisa aja nih. Cuman kalian harus paham ini dulu. Karena beda nanti pemahamannya. Bisa aja. Cuma pemahamannya beda. Takutnya malah bingung. Malah mendingan kita main di kelas C, cuman dengan yang berbeda. Gitu ya. Nah, ini kita main di C nih. Ya, ini ganti misalnya nih. Ini ganti misalnya 20. Nah, ini ganti jadi 8 misalnya. Gini. Ya, 8 16. Oke, ini. Atau enggak tetap masih tadi 9. Oke, biar agak panjang dikit. Nah. Ya, berarti kan ini ganti nih. Ini sama, sorry ini sama. Ini kan berarti bukan lagi nih. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Paham, insya Allah, Pak. Paham, ya. Nah, berarti logikanya lagi. Kalau kita /29 berarti yang kita lihat dari sini. Yang ini nggak usah kita lihat berarti. Nah, berarti tadi naruh 20 di sini. Ya nggak? Nah, berarti tinggal lanjutin aja kan. 20. 0 sampai dengan 17. 1 sampai dengan 6. Nggak nemu. Ya kan? Yang dicari kan ini 1 sampai 6-nya. Nggak ada. Naik lagi ke sini. Ya. 9 sampai dengan 14. Nggak ada 20. Ya, pergi lagi berarti kita di 16. Ya. 16 tambah 8. Berapa? 24, Pak. 24. 24 kurang 1? 23. 3. Nah, berarti di sini dimulai dari 17 sampai dengan 22. Itu lagi 17, 18, 19, Ya, 20, 21, 22, 6. Ya. Ada nggak nomor rumah 20? Ada nggak? Ada kan? Ada Pak. Ya, udah. Berarti kita masukin 10, 10, 10. Berapa nih? 16. Ya nggak? Nah, broadcast-nya berarti berapa? 10, 10, 10. Berarti berapa? Nih, 23. Nah, IP awal berapa? 10, 10, 10. Berapa nih? 17. Akhir berapa? 10, 10, 10, 22. Ah, gitu. Oke, paham? Nah, ini nanti jadi tugasnya. Nanti kalau main kelas A, kelas B nanti. Nah, ini harus dimatengin dulu. Karena nanti kalau ininya belum paham banget, kalau kelas itu nanti, wah kok Pak begini ya, nanti puyeng. Mendingan ini dulu, nanti saya kasih tugas ini, nanti minggu depan baru saya kasih yang kelas B dulu, baru kelas A-nya. Gitu. Oke, sampai sini paham? Nah, ini kalau kita implementasi ini, masih ada waktu dikit lagi. Kita pakai tadi ya,
intinya kalau yang ini nih, yang broadcast, yang network dan broadcast ini nggak bisa kita pasang di komputer. Dua ini, bener nggak nih? Asalkan apa? Asalkan slash-nya ini, subnet-nya ini. Karena di Windows kan pakainya ini dia subnet, bukan pakai prefix. Nanti kalau kamu nyeting di MikroTik kan dia pakainya prefix. Nah, sekarang kalau kita pergunakan ini, nih, 10 broadcast-nya 16. Ya, benar nggak nih Pak? Kalau misalnya 16 itu kan dia sebagai network, dia nggak bisa dipasang. Benar nggak? Kalau misalnya tadi ininya 224. Ya, dengan catatan ini 224, bukan yang ini 0. Nah, ini pasti nggak bisa. Terus berapa sih? 224 lah. 248, sorry. 248, bukan 224. 248. Oke, coba bisa nggak? Tuh, nggak bisa. Karena dia IP network. Broadcast pun juga bisa. Broadcast berapa? 23. Ini 23. Tuh, nggak bisa. Nah, selebihnya bisa. 17. Ini udah pasti bisa. Tuh. Oke, paham ya? Ada mau tanya dulu sebelum diakhiri? Insya Allah, Pak. Ya, paham ya? Insya Allah, paham. Insya Allah, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, Pak. Kalau misalnya butuh bertanya, nanti kita ngobrolin di diskusi ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.